Jakarta Selatan, pukul 6 sore. Hujan gerimis menyapu jendela kaca tinggi apartemen penthouse di kawasan Sudirman Central Business District. Di balik tirai sutra gading yang menyibak perlahan, Sari Wijaya duduk di depan cermin rias berbingkai emas, memasangkan kalung mutiara warisan ibunya, 8 butir bulat sempurna yang dingin menyentuh kulit lehernya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena dingin. Hari ini genap 5 tahun pernikahannya dengan Rian Pratama, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun itu, ia merasa seperti tamu di rumah sendiri. Di luar, kota berkilauan. Menara-menara tinggi memantulkan cahaya senja yang memudar, sementara di dalam, ruangan itu sunyi seperti museum. Tidak ada tawa, tidak ada pelukan, hanya bunyi jarum jam dinding yang berdetak seperti hitungan mundur. Sari menatap bayangannya di cermin. Gaun sutra emas dengan potongan modern, rambut hitamnya disanggul rendah, alis tebal yang selalu ia gambar sempurna, dan mata tajam yang kini redup, terlalu sering menahan air mata yang tak pernah ia izinkan jatuh. Ia wanita yang dibesarkan di desa kecil dekat Magelang, putri seorang guru sekolah dasar yang mengajarkannya bahwa kejujuran lebih berharga daripada emas. Dan kini, ia menjadi CEO muda di perusahaan properti Wijaya Horizon, pemilik 3 proyek residensial mewah, namun tak punya keberanian untuk mengatakan pada suaminya bahwa ia lelah. Ia berdiri, menyambar clutch berlapis kulit buaya yang diberikan Rian sebagai hadiah ulang tahun pernikahan tahun lalu, tapi sebenarnya belanjaan Sari sendiri, dibayar lewat kartu kredit atas namanya. Di dalamnya ia menyimpan amplop coklat tebal berisi tiket pesawat first class ke Bali, voucher menginap di villa privat di Ubud, serta itinerary lengkap. Spa pribadi, makan malam di atas tebing, bahkan helikopter charter untuk mengelilingi Gunung Batur saat matahari terbit. Semua itu ia rencanakan selama 2 bulan. Diam-diam, di tengah rapat dewan direksi, dan panggilan tengah malam dari klien. Ia ingin percikan romansa kembali menyala. Ia ingin percaya bahwa cinta itu masih ada, meski telah dikubur di bawah tumpukan nota belanja dan komentar pedas Ibu Sarah. Tapi ingatan pagi tadi masih menusuk. Rian duduk di meja makan dengan kemeja linen impor, menyeringai saat Sari menanyakan apakah ia ingin ikut menemui ibunya di desa. "Kamu tahu kan Bu, nggak suka aku. Lagian, desa itu kotor, panas, dan nggak ada wifi," ujarnya santai, sambil mengoleskan selai truffle ke roti panggang. Ibu Sarah, yang duduk di ujung meja dengan teh Earl Grey dan kalung berlian sebesar kelereng, menimpali tanpa menoleh. "Anak desa memang susah diajak maju. Untung Rian mau menikahimu." Sari hanya menunduk, mengunyah roti gandum yang terasa seperti serbuk kayu. Ia sudah terbiasa. Tapi hari ini, sesuatu berubah. Bukan rasa sakit yang tumbuh, tapi keheningan yang tajam, seperti mata pisau yang baru diasah. Ia melangkah ke balkon. Angin Jakarta membawa aroma asap kendaraan dan sisa hujan. Di bawah, mobil-mobil berlalu lalang seperti semut yang tak pernah lelah. Ia merasa seperti itu juga. Bekerja tanpa henti, memberi tanpa batas, dicintai hanya karena dompetnya. Selama 5 tahun, ia menanggung semua. Cicilan apartemen, tagihan kartu kredit Rian, liburan mewah Ibu Sarah ke Eropa, bahkan biaya operasi mata sang mertua. Ia tak pernah protes. Ia percaya bahwa kesabaran adalah bentuk cinta tertinggi. Tapi cinta yang sepihak bukanlah cinta. Hanya perbudakan yang dibungkus dengan janji pernikahan. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya di desa. "Nak, kapan pulang? Ibu masak sayur lodeh kesukaanmu. Jangan lupa, mutiaramu itu jangan sampai kau lepas. Itu bukan cuma perhiasan, itu harga dirimu." Air matanya hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Ia mengetik balasan dengan jari yang mantap. "Sebentar lagi, Bu. Aku sedang menyiapkan kejutan. Untuk mereka dan untuk diriku sendiri." Di dalam ruangan, lampu gantung kristal di ruang makan mulai dinyalakan. Chandelier itu dibeli Rian dengan uang bonus Sari, supaya tamu tahu kita kelas atas, katanya. Tapi malam ini, cahayanya tak lagi terasa hangat. Hanya menyilaukan, seperti senyum palsu yang selalu ia paksakan. Sari menarik napas dalam. Ia akan pergi ke restoran rooftop malam ini, akan memberikan amplop itu dengan senyum tulus,
akan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di balik senyum itu, ia telah memutuskan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Jika mereka memperlakukannya seperti bayangan, maka ia akan menjadi cahaya yang membakar ilusi mereka. Dan jika mereka mengkhianatinya, ia sudah menyiapkan balasannya, tidak dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang mematikan. Malam itu, langit Jakarta diselimuti awan kelabu yang tak kunjung pecah, seolah menahan napas bersama Sari. Ia tiba di Vertigo Sky Dining, restoran eksklusif di puncak menara BCA, dengan Rolls-Royce Phantom hitam yang disewanya khusus untuk malam ini. Bukan karena ia suka pamer, tapi karena Rian pernah berkata, "Kalau mau makan malam romantis, jangan naik taksi. Itu merusak citra." Sari turun dari mobil dengan langkah tenang. Ia mengenakan kebaya modern berbahan tule transparan di atas gaun satin putih, dihiasi sulaman benang emas berbentuk melati, bunga kesukaan ibunya. Kalung mutiara kembali melingkar di lehernya, bukan sebagai aksesori, tapi sebagai perisai. Di tangannya, amplop coklat tebal berisi tiket, paspor yang sudah distempel visa on arrival, dan undangan tak tertulis untuk kedamaian yang ia rindukan. Di dalam restoran, lampu-lampu gantung berbentuk bunga teratai memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Meja mereka berada di sudut paling ujung, menghadap ke hamparan kota yang berkelap-kelip seperti lautan bintang. Rian sudah duduk, mengenakan setelan jas navy dengan kemeja putih tanpa dasi, ganteng, percaya diri, dan kosong. Di sampingnya, Ibu Sarah duduk tegak seperti ratu yang sedang menghadiri sidang pengadilan, mengenakan kebaya encim berwarna ungu tua, dan bros berlian berbentuk naga. "Kamu terlambat," kata Ibu Sarah tanpa menoleh. Suaranya tajam seperti pecahan kaca. "Hanya 5 menit, Bu," jawab Sari dengan senyum yang sudah ia latih di depan cermin ratusan kali. Rian tersenyum, tapi matanya tak ikut tersenyum. "Nggak apa-apa, sayang. Aku tahu kamu sibuk. Terus ngurus proyek itu, kan? Yang katanya bisa beli pulau pribadi?" Tawanya terdengar seperti ejekan yang dibungkus rayuan. Sari duduk. Pelayan datang, menuangkan anggur merah ke gelas kristal mereka. Ia menunggu sampai semuanya sepi, lalu perlahan meletakkan amplop di atas meja. "Untuk kalian," katanya pelan. "Ulang tahun pernikahan kita yang ke-5. Aku sudah menyiapkan semuanya." Ibu Sarah mengerutkan dahi, membuka amplop dengan gerakan seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Matanya menyapu isi amplop, tiket first class Garuda Indonesia, foto villa dengan kolam renang pribadi di antara sawah, jadwal perawatan spa, bahkan tiket helikopter. Untuk sesaat, ia terdiam. Lalu, senyum licik mengembang di bibirnya. "Wah, Sari, kamu memang tak pernah berubah. Selalu memberi. Tapi aku yakin, Rian lebih tahu cara menikmati ini daripada kamu." Rian mengangguk, mengambil tiket dari tangan ibunya. "Keren banget, Say. Tapi, jujur aja, aku agak ragu kamu bisa menikmati liburan kayak gini. Kamu kan tipe yang lebih suka kerja daripada santai." Sari menatapnya. "Diam. Tapi untunglah," lanjut Rian sambil menyeringai. "Ada orang yang benar-benar mengerti arti quality time. Bella bilang dia belum pernah ke Bali. Jadi, mungkin aku bawa dia aja. Biar dia yang temani aku dan Bu Sarah. Kamu kan nggak masalah, kan? Toh, kamu yang bayar semuanya." Darah Sari mendidih, tapi wajahnya tetap tenang seperti danau di pagi buta. Bella. Nama itu sudah lama menghantui tidurnya. Model muda yang sering muncul di acara korporat Rian, yang selalu kebetulan duduk di sampingnya dalam foto grup. Sari pernah melihat mereka berdua tertawa di Instagram Stories. Rian memegang pinggang Bella dengan caption, "Partner in crime." Ia diam. Ia berharap itu hanya paranoia. Tapi malam ini, Rian mengucapkannya terang-terangan, di depan ibu mertuanya, di atas meja makan yang ia bayar, dengan anggur yang ia pesan. Ibu Sarah menambahkan, suaranya penuh racun manis. "Bella itu perempuan modern, Sari. Bisa diajak kemana-mana. Nggak kayak kamu yang masih bawa aura kampung. Lagian, dia juga pintar ngobrol sama orang penting. Kamu
Kalau nggak bawa laporan keuangan, kayaknya nggak bisa ngomong. Sari menatap gelas anggurnya. Merah pekat, seperti luka yang belum kering. Ia ingin berteriak, ingin melempar gelas itu ke wajah mereka, tapi ia tidak. Ia mengingat wajah ibunya di desa, lelah tapi teguh. Mengingat kalung mutiara yang kini menyentuh dadanya, hangat seperti pelukan. Kalau kalian merasa lebih nyaman tanpa aku, katanya pelan, suaranya tenang namun menusuk. Silakan. Aku sudah membayar semuanya. Gunakan. Nikmati. Rian tertawa lega, seolah beban telah terangkat. Aduh, sayang. Kamu emang ngerti banget. Makasih ya. Nanti aku bawa oleh-oleh buat kamu. Mungkin kain murah dari pasar Sukawati, biar cocok sama selera kamu. Ibu Sarah tertawa nyaring, suaranya menggema di antara denting gelas dan alunan jazz latar. Sari tidak tertawa. Ia hanya menatap mereka, dua orang yang selama 5 tahun ia anggap keluarga, yang ia beri segalanya, yang kini memperlakukannya seperti ATM berjalan. Dan di balik tatapan tenang itu, rencana mulai berputar. Ketika mereka kembali asik memilih menu, "Aku mau foie gras, Bu," kata Rian. Sari diam-diam mengeluarkan ponsel dari clutch-nya. Pesan dikirim ke Dina. Aktifkan paket Borneo Redemption. Mereka akan terbang dalam 48 jam. Balasan Dina datang seketika. Siap, Kapten. Neraka tropis menunggu. Sari menaruh ponsel kembali. Ia menyesap anggur itu. Pahit, tapi menyegarkan. Malam itu, ia pulang sendirian. Tidak dengan Rolls-Royce, tapi dengan taksi online yang ia panggil diam-diam. Di jalan, hujan akhirnya turun, deras, membasahi kaca jendela. Tapi Sari tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah undangan. Bukan untuk liburan, tapi untuk penghakiman. Dan kali ini, ia yang menulis skenarionya. Pagi itu, langit Jakarta menggantung rendah seperti kain kafan basah. Awan kelabu menutupi matahari, dan angin berhembus dengan desisan yang menusuk, pertanda badai besar akan datang. Sari berdiri di depan apartemennya, gaun linen krem dengan potongan asimetris menyapu betisnya, rambutnya disanggul longgar, dan wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Ia tak ingin terlihat mewah hari ini. Ia ingin terlihat manusiawi. Tapi di balik kesederhanaan itu, matanya tajam seperti mata elang yang telah menemukan mangsanya. Rolls-Royce Phantom hitam menggila di depan pintu. Mesinnya mendengung pelan, seperti binatang buas yang sedang menahan amarah. Sopir pribadi yang ia sewa khusus hari ini, seorang pria paruh baya bernama Pak Hendra, melangkah turun, membukakan pintu belakang dengan sikap hormat. "Siap berangkat, Bu Sari?" Tanyanya pelan. Sari mengangguk. Ia meletakkan koper kecilnya yang terbuat dari kulit coklat tua. Isi koper itu hanya pakaian ganti, obat ibunya, dan satu surat yang belum ia kirim. Di dalam tas tangan, ia menyimpan paspor, kartu kredit utama, dan satu flash drive kecil berisi dokumen keuangan pribadinya. Semua yang ia butuhkan, dan semua yang akan segera ia cabut. Tak lama, Rian dan Ibu Sarah muncul dari lift. Rian mengenakan setelan jas santai berwarna abu-abu perak, kacamata hitam besar, dan tas travel Louis Vuitton edisi terbatas. Semuanya dibeli dengan uang Sari, tentu saja. Ibu Sarah tampil lebih mencolok. Kebaya sutra merah marun, selendang songket Palembang, dan kalung batu giok yang katanya warisan keluarga kerajaan, padahal beli di pasar Tanah Abang dengan harga diskon. Mereka berdua tertawa, membahas rencana spa dan makan malam romantis di tepi pantai. "Kamu bawa koper besar, Bu?" tanya Sari santai. Suaranya datar. "Tentu saja," seru Ibu Sarah, menatapnya seolah Sari bodoh. "Kalau cuma bawa satu koper, nanti dikira kita miskin. Bella juga bawa 2. Dia mau foto-foto di Instagram. Kamu tahu kan, citra itu penting." Sari hanya tersenyum, senyum yang tidak menyentuh matanya. Mereka naik ke mobil. Rian duduk di kursi tengah, membuka laptop untuk kerja sebentar, sementara Ibu Sarah langsung menghubungi Bella lewat video call. "Sudah sampai mana, sayang? Cepat ya, nanti ketinggalan pesawat." Sari duduk di kursi paling belakang, memandang keluar jendela. Jalanan macet seperti biasa,
Tapi hari ini terasa berbeda. Setiap klakson, setiap lampu rem yang menyala merah, terasa seperti detak jantung yang semakin cepat menuju klimaks. Saat mobil memasuki tol Jagorawi, hujan mulai turun. Tak pelan, tapi mengamuk. Petir menyambar di kejauhan, menggelegar seperti gong kematian. Wiper mobil bergerak cepat, tapi air hujan begitu deras hingga jalan di depan nyaris tak terlihat. Tiba-tiba, Rian menutup laptop. "Sari," katanya, suaranya tajam. "Turun." Sari berkedip. "Apa?" "Turun dari mobil, sekarang." Ibu Sarah menoleh, senyum puas mengembang di wajahnya. "Iya sayang, kamu nggak usah ikut, kamu kan sibuk. Lagian, Bella sudah nyampe di bandara. Dia pakai tiketmu, jadi nggak perlu 2 istri di sana." Sari diam. Detak jantungnya tenang, terlalu tenang. "Kamu serius?" tanyanya pelan. Rian menatapnya, matanya dingin. "Kamu pikir aku mau liburan bareng istri yang cuma bisa kerja dan nggak ngerti seni hidup? Kamu itu lelah, sayang, capek. Aura kamu merusak mood. Bella itu fresh, ceria. Dia yang aku butuhkan." Ibu Sarah menambahkan, suaranya menusuk. "Dan jangan coba-coba batalkan tiket atau kartu kreditmu. Kalau kamu berani, aku akan pastikan semua kenalan sosialitamu tahu kamu wanita egois yang enggak bisa berkorban untuk suami." Sari menatap mereka berdua. 2 wajah yang dulu ia cintai, yang kini terlihat seperti topeng-topeng kosong di atas tubuh manusia yang rakus. Tanpa kata, ia membuka sabuk pengaman. Pak Hendra menoleh, matanya penuh kekhawatiran. "Bu Sari, jangan." "Tidak apa-apa, Pak," jawabnya tenang. Ia turun dari mobil. Hujan langsung membasahinya. Gaun linen menempel di tubuhnya. Rambutnya menempel di wajah. Sepatu kulitnya tenggelam dalam genangan air di bahu tol. Mobil berhenti di bahu jalan. Lampu hazard berkedip-kedip merah di tengah kabut hujan. Rian menurunkan jendela. "Terima kasih atas semuanya. Tapi, ini akhirnya." Lalu, dengan gerakan sinis, Ibu Sarah melemparkan sesuatu ke arah Sari. Kalung mutiara itu jatuh ke genangan air, berbunyi pelan seperti tetesan air mata yang akhirnya jatuh. Sari menatapnya sejenak. Lalu, ia menunduk, bukan untuk mengambilnya, tapi untuk melihat bayangannya di air keruh. Dan di sana, ia tidak melihat korban. Ia melihat singa yang baru saja dilepaskan dari sangkar. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan jejak ban di aspal basah. Sari berdiri di tengah hujan sendirian. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa bebas. Ia mengeluarkan ponsel dari kantong mantel tahan air yang ia kenakan di bawah gaun, satu-satunya perlindungan yang ia siapkan. Layar menyala meski basah. Ia mengetik cepat. "Mereka sudah di jalan. Lanjutkan sabotase. Blokir semua kartu setelah take off. Jangan biarkan mereka curiga." Dina membalas dalam hitungan detik. Pesawat mereka akan mendarat di Sintang, Kalimantan Barat, bukan Denpasar. Selamat menikmati mimpi buruk, Say. Sari menyimpan ponsel. Ia tidak mengambil kalung mutiara itu. Biarkan mereka menginjaknya. Biarkan mereka mengira mereka menang. Karena kemenangan sejati bukanlah di jalan tol yang basah, tapi di kursi penumpang pesawat yang salah, di tengah hutan yang tak kenal ampun, di mana harga diri tak bisa dibeli dengan uang, tapi harus dibayar dengan penyesalan. Hujan terus turun, tapi Sari berjalan, tegak, mantap, menuju taksi yang ia pesan dari aplikasi. Di kaca spion taksi, bayangannya tersenyum, dan kali ini matanya ikut tersenyum. Taksi itu melaju pelan di tengah hujan yang tak kunjung reda. Ban-bannya mencipratkan air ke trotoar Jakarta yang lengang. Di dalam, Sari duduk diam, rambutnya masih basah, gaun linennya menempel erat di tubuh, tapi matanya tak lagi redup. Sebaliknya, di balik kelelahan fisik itu, ada nyala, tenang, terkendali, dan membara dalam diam. Ia tidak menangis. Ia tidak menelepon teman untuk mengeluh. Ia hanya menatap jendela, membiarkan tetesan air mengalir seperti air mata kota yang ikut berduka atas pengkhianatan yang baru saja ia alami. Namun, di dalam kepalanya, roda strategi telah berputar sejak detik pertama Rian mengusirnya di tol.
Segalanya sudah dihitung, waktu, emosi, kelemahan mereka. Dan kini, saatnya mengaktifkan senjata tersembunyi, bukan pedang, bukan kata-kata, tapi sistem yang ia bangun diam-diam selama bertahun-tahun. Taksi berhenti di depan sebuah gedung kantor mewah di kawasan Kuningan. Bukan gedung perusahaannya, tapi sebuah agensi travel eksklusif, bertajuk Eclipse Journeys, milik Dina Wulandari, sahabat masa kecil Sari sejak SMA di Magelang. Dina yang dulu sering meminjam buku pelajaran Sari, kini menjadi salah satu operator travel paling misterius di Asia Tenggara, khusus melayani klien ultra kaya yang ingin menghilang atau menghukum tanpa jejak hukum. Sari turun, tak peduli hujan yang masih mengguyur. Ia menekan bel di pintu kaca. Sesaat kemudian, Dina muncul, rambut pendeknya dikuncir rapi, mengenakan blazer hitam dan celana kulit, matanya tajam seperti mata kucing malam. "Kamu basah kuyup," kata Dina, menarik Sari masuk. "Aku sudah tahu. Aku lihat story Instagram Rian. Dia upload foto di bandara, bilang liburan baru tanpa beban." Sari melepas mantel basahnya, lalu duduk di sofa kulit coklat tua di ruang pribadi Dina. Di dinding, peta dunia besar tergantung. Banyak pin berwarna merah di lokasi terpencil. Mongolia, Papua, Gurun Atacama, dan satu di Kalimantan Barat. "Mereka sudah berangkat?" tanya Sari. Suaranya tenang tapi tegas. "Baru check-in. Mereka pakai kartu kreditmu untuk beli parfum, coklat, dan tas kecil untuk Bella. Kelakuan khas orang yang merasa menang," jawab Dina, sambil menuangkan teh jahe panas ke cangkir keramik. Sari menyeruput teh itu. Hangatnya merambat ke dada, bukan menghibur, tapi memperkuat. "Lalu?" tanyanya. Dina tersenyum, lalu mengetik sesuatu di laptopnya. Layar menampilkan sistem pemesanan yang hanya bisa diakses oleh tim internal Eclipse. Penerbangan mereka, JA312, rute Jakarta dan Pasar, tapi ia menekan satu tombol. Sekarang, pesawat itu mendarat di Bandara Susilo, Sintang, Kalimantan Barat. Bukan Bali. Sari mengangguk. Villa Ubud sudah dibatalkan tadi pagi, atas permintaan keluarga dekat yang khawatir tentang kebocoran data privasi. Sebagai gantinya, Dina menunjukkan dokumen di layar. Mereka dikirim ke Villa Rimba Harmoni, sebuah bekas barak pekerja tambang ilegal yang aku sewa sebulan lalu. Bangunannya masih berdiri, tapi listrik hanya nyala 3 jam sehari, air dari sumur, dan sinyal ponsel 0. Bahkan burung pun enggan bersarang di sana. Sari tersenyum tipis. "Bagus. Tapi itu belum semua," lanjut Dina. Ia membuka folder baru, berisi dokumen pengelolaan keuangan. "Kamu memberi mereka akses ke kartu kredit platinummu. Mereka menggunakannya untuk belanja di bandara. Total 27 juta. Tapi begitu pesawat lepas landas, aku akan aktifkan perintahmu. Blokir total semua kartu, rekening bersama, dan token perusahaan. Mereka akan terbang dalam keadaan percaya diri, lalu mendarat sebagai pengemis digital." Sari menatap layar. Di sana, foto Rian tersenyum lebar di depan gerbang keberangkatan, memegang tangan Bella yang mengenakan dress merah menyala, seakan mereka pangeran dan putri. Tapi dalam 2 jam, mimpi itu akan runtuh. "Apakah mereka bisa kabur?" tanya Sari. "Tidak," jawab Dina tegas. "Penerbangan komersial dari Sintang hanya 1 kali sehari, dan tiketnya harus dibayar tunai. Uang tunai mereka mungkin cuma cukup buat beli nasi bungkus. Aku juga sudah beri instruksi ke ojek lokal. Jangan angkut mereka kemana-mana tanpa izin keluarga dekat, yang artinya tanpa izin dariku, dan aku tidak akan memberi izin." Sari menarik napas panjang. Tidak ada rasa bersalah, hanya keadilan yang tertunda. "Aku tidak ingin mereka mati," katanya pelan. "Aku hanya ingin mereka merasakan betapa hampa rasanya ketika semua yang kamu andalkan, uang, status, kecantikan, tiba-tiba menguap. Dan yang tersisa hanyalah dirimu yang sebenarnya, yang ternyata kosong." Dina menepuk bahunya. "Ini bukan balas dendam, Sari. Ini terapi eksistensial.
Mereka butuh belajar bahwa dunia tidak berputar di sekitar kartu kredit. Sari berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Hujan berhenti, seperti badai dalam dirinya yang akhirnya usai. Kirimkan laporan harian, katanya. Aku ingin tahu setiap langkah mereka, setiap keluhan, setiap tangisan Bella, setiap omelan Ibu Sarah. Aku ingin mendengar suara penyesalan itu dari jauh. Dina mengangguk. Akan ku broadcast lewat grup WhatsApp khusus. Kamu bisa menonton pertunjukan mereka seperti serial Netflix tanpa perlu turun tangan. Dina. Sari mengenakan mantelnya kembali. Kali ini, tubuhnya kering. Jiwanya lebih kering lagi, dari air mata, dari keraguan, dari harapan palsu. Sebelum pergi, ia berhenti di pintu. Dina? Iya? Terima kasih, karena kamu percaya bahwa wanita seperti aku tidak boleh terus diinjak. Dina tersenyum. Aku percaya kamu bukan korban. Kamu adalah arsitek. Sari melangkah keluar. Langit sore itu memerah. Bukan karena senja, tapi karena amarah yang kini berubah menjadi kekuatan. Di dalam mobil yang menjemputnya, ia menyalakan playlist lama. Lagu-lagu dari masa kecilnya di desa, gamelan, tembang Jawa, suara burung di sawah. Ia tak lagi perlu Bali, karena ia telah menemukan surga dalam kebebasan. Dan di suatu tempat di udara, Rian sedang menikmati anggur di pesawat. Tanpa tahu bahwa tanah yang akan menyambutnya bukan pasir putih, tapi lumpur merah yang tak akan pernah memaafkan kesombongan. Langit Bali berkilauan dalam imajinasi Rian, biru sempurna, awan ringan seperti kapas, dan lautan yang memeluk pasir putih seperti kekasih yang rindu. Di kabin first class Garuda Indonesia, ia bersandar nyaman di kursi kulit empuk, gelas champagne di tangan, sementara Bella duduk di sampingnya, tertawa riang sambil mengunggah foto pre-departure glow ke Instagram. New chapter, new love, Giu Bali bound, living my best life. Ibu Sarah duduk di barisan depan, meminta pramugari mengganti selimutnya. Terlalu kasar menurutnya, dan mengeluh bahwa maskapai tidak menyediakan caviar. Tapi ia tetap tersenyum puas. Mereka telah menang. Sari, istri yang membosankan, terlalu serius, terlalu desa, akhirnya tersingkir. Kini, mereka bebas menikmati kemewahan yang menurut mereka layak mereka dapatkan, tanpa bayangan perempuan yang terus mengingatkan mereka tentang utang budi. Kita harus foto di kolam renang villa itu, kata Bella, menyentuh lengan Rian. Aku pengen bikin konten couple goals. Pasti, jawab Rian, memegang pinggangnya. Bahkan kalau Sari lihat, dia cuma bisa gigit jari. Dia nggak pernah bisa begini. Romantis, fun, stylish. Mereka tertawa, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, di balik tirai kabin, pilot pesawat GA312 menerima komunikasi darurat dari menara kontrol. Perubahan cuaca ekstrim di Denpasar. Divert ke Sintang, Kalimantan Barat. Konfirmasi. Tapi itu bukan keputusan cuaca. Itu keputusan yang diatur diam-diam oleh sistem keamanan Eclipse Journeys, dengan izin dari manajemen bandara dan kolaborasi dengan pihak maskapai atas nama Protokol Keamanan Keluarga VIP. Tidak ada yang curiga, bahkan awak kabin pun percaya ini keputusan teknis. Pesawat berbelok halus ke arah utara, meninggalkan Pulau Dewata, menuju jantung hutan hujan yang tak pernah disentuh pariwisata mewah. 3 jam kemudian, penumpang mulai gelisah. Kok lama banget? Tanya Ibu Sarah, mengintip jendela. Di bawah, bukan lautan biru atau sawah berundak, tapi hamparan hutan hijau pekat yang tak berujung, dipotong sungai coklat yang meliuk seperti ular raksasa. Mungkin macet di udara, jawab Rian, tapi suaranya sedikit gugup. Pengumuman pilot terdengar tenang. Kami mohon maaf atas perubahan rute mendadak. Karena kondisi cuaca tak terduga di Denpasar, penerbangan ini akan mendarat sementara di Bandara Susilo, Sintang, untuk transit teknis. Estimasi waktu transit, 30 menit. Terima kasih atas pengertiannya. Bella mengerutkan dahi. Sintang, di mana itu? Rian membuka peta di ponsel, tapi sinyal mulai lemah.
Kayaknya di Kalimantan. Ibu Sarah langsung panik. Kalimantan? Aku nggak bawa lotion anti nyamuk. Di sana kan banyak monyet dan malaria. Tapi pesawat terus turun. Saat roda menyentuh landasan, suara yang terdengar bukanlah gemuruh beton halus, tapi dentuman tanah merah yang basah. Jendela bergetar. Debu merah muncul di balik sayap. Di luar, tidak ada terminal mewah. Tidak ada karpet merah. Tidak ada staf berjas menyambut. Hanya satu bangunan kayu kecil beratap seng, beberapa petugas bandara mengenakan seragam lusuh, dan satu truk bak terbuka berkarat yang diparkir di ujung landasan. Ini bukan Bali, bisik Bella, wajahnya pucat. Mereka turun dengan ragu. Udara panas, lembab, dan berat. Bau tanah basah, asap kayu, dan sesuatu yang asing. Kehidupan liar yang tak kenal kompromi. Seorang pria lokal mendekat, memegang kertas bertuliskan, Rian Pratama, Villa Rimba Harmoni. Selamat datang di Sintang, katanya dengan logat Dayak yang kental. Kami antar ke penginapan. Penginapan? Tanya Ibu Sarah. Di mana mobil mewahnya? Di mana sopirnya? Pria itu tersenyum polos. Di sini cuma ada truk. Jalan ke villa rusak. Mobil tidak bisa masuk. Rian mencoba menghubungi layanan pelanggan Garuda. Tidak ada sinyal, katanya frustasi. Mereka naik ke truk. Bella mengeluh soal rok barunya yang akan kotor. Ibu Sarah menjerit saat truk melewati lubang. Rian memegang koper Louis Vuitton-nya seperti tameng. Perjalanan selama 1 jam melewati jalan berlumpur, jembatan bambu, dan desa-desa kecil di mana anak-anak menatap mereka dengan mata penuh tanya. Siapa orang aneh ini yang berpakaian seperti dari dunia lain? Akhirnya, truk berhenti di depan sebuah bangunan kayu tua. Dindingnya retak, jendelanya pecah, atapnya bocor. Di depan papan kayu usang bertuliskan, Villa Rimba Harmoni, Private Retreat. Ini villa? Tanya Bella, suaranya bergetar. Pria itu mengangguk. Ya, satu-satunya yang tersedia. Sudah dibayar lunas oleh istri Anda, Pak. Rian membeku. Istri saya? Bu Sari Wijaya, dia bilang. Mereka butuh tempat tenang, jauh dari dunia. Dalam sekejap, kecurigaan menyusup ke hati Rian, tapi ia menguburnya dengan kesombongan. Pasti salah sistem. Aku akan telepon Sari. Ia membuka dompet, mengeluarkan kartu kredit. Kita beli tiket pulang sekarang. Tapi ketika ia mencoba membayar di warung kecil terdekat untuk membeli pulsa, kasir menggeleng. Kartu ini ditolak, Pak. Sudah diblokir. Rian mencoba kartu lain. Sama, semua ditolak. Ia mengecek aplikasi perbankan di ponsel. Semua rekening bersama, termasuk akun perusahaan yang ia gunakan untuk gaya hidup, telah dibekukan sejak pukul 14.30, tepat setelah pesawat lepas landas dari Jakarta. Bella menangis. Ibu Sarah duduk di batu besar, menatap langit dengan mata kosong. Rian berdiri di tengah halaman berlumpur, memegang koper mewahnya, menyadari kenyataan yang baru saja menghantamnya seperti petir. Mereka tidak sedang liburan. Mereka sedang dihukum. Dan Sari, wanita yang mereka anggap lemah, penurut, dan mudah dimanfaatkan, telah merancang seluruhnya. Di kejauhan, suara monyet mengaum. Nyamuk mulai berdengung. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian merasa tak berdaya, bukan karena tak ada uang, tapi karena tak ada yang peduli. Di Bali, orang akan mengenalinya sebagai suami CEO. Tapi di sini, di tengah hutan Kalimantan yang tak kenal nama atau status, ia hanyalah seorang asing yang membawa koper kosong dan hati yang mulai retak. Malam pertama di Villa Rimba Harmoni bukanlah malam yang diimpikan Bella saat ia membayangkan dirinya berpose di tepi kolam renang dengan pakaian renang mewah dan koktail di tangan. Kini, ia duduk di atas tikar lusuh yang berbau apek, memeluk lututnya erat-erat, sementara nyamuk berdengung di telinganya seperti orkestra keputusasaan. Di sudut ruangan, Ibu Sarah terbaring di atas dipan kayu tanpa kasur, selimut tipis menutupi tubuhnya yang gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena demam yang mulai merayap. Rian mondar-mandir di teras depan, ponselnya terus ia nyalakan matikan, berharap sinyal muncul walau hanya 1 detik. Tidak ada lampu selain lampu minyak yang ditinggalkan si pengantar truk.
Tidak ada air hangat, hanya sumur tua dengan timba karat. Tidak ada kamar mandi mewah, hanya jamban jongkok di belakang bangunan yang baunya menusuk hidung. Dan tidak ada makanan selain nasi bungkus yang mereka beli dengan uang tunai terakhir di bandara. Nasi putih, telur dadar, dan sedikit sambal. Sekarang sudah basi. Kita harus kabur, desis Bella. Suaranya parau. Aku nggak tahan. Di sini nggak ada apa-apa. Bahkan nggak ada cermin. Rian menatapnya, matanya merah karena kurang tidur dan amarah. Kabur kemana? Kita nggak punya uang tunai. Kartu ditolak. Dan truk itu cuma datang seminggu sekali. Ibu Sarah tiba-tiba bangkit. Suaranya masih tajam meski lemah. Ini gara-gara Sari. Dia sengaja. Aku tahu dia dendam sejak dulu. Perempuan licik seperti dia memang harus diwaspadai. Kalau Bung nggak nyuruh aku bawa Bella, mungkin Sari nggak marah. Balas Rian, suaranya meledak. Tapi ibu yang bilang lebih baik selingkuh daripada istri kampung. Kampung? Ibu Sarah tertawa getir. Kamu pikir aku bangga punya menantu yang jual tanah warisan orang tuanya buat bayarin gaya hidup suaminya? Kamu itu bodoh, Rian. Kamu dikira sukses, padahal cuma bayangan dari kesuksesan istrimu. Bella menutup telinga. Aku nggak mau dengar ini. Aku cuma ikut karena kamu bilang kita liburan mewah. Aku nggak tahu ini jebakan. Jebakan? Rian menatapnya. Kamu pikir aku tahu? Aku juga dikibulin. Sari itu, dia selalu diam. Tapi ternyata dia lebih licik dari siapapun. Di tengah percekcokan itu, Rian melemparkan koper mewahnya ke dinding. Koper itu terbuka, isinya berhamburan. Parfum, pakaian dalam sutra, sepatu desainer, semua benda yang kini tak berguna di tengah hutan. Di balik tumpukan itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah kotak kecil berlapis kain beludru merah. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya, terdapat jam tangan Rolex edisi terbatas. Hadiah ulang tahun pernikahan kelima yang Sari pesan diam-diam dari Swiss. Di bawah jam itu, ada kartu kecil bertuliskan tulisan tangannya yang rapi. Untuk suamiku, semoga waktu ke depan membawamu pada cinta yang tulus, bukan yang kau beli. Sayangmu, Sari. Rian menatap kartu itu lama. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena malu. Di saat ia sibuk mempermalukan istrinya, Sari masih berusaha memberinya cinta. Dan kini, hadiah itu tergeletak di lantai kayu yang retak, seperti simbol hubungan mereka. Mewah di luar, rapuh di dalam. Dia tahu, bisik Rian. Dia tahu kita akan mengkhianatinya, tapi tetap memberi. Ibu Sarah menghela napas berat. Mungkin, kita memang terlalu kejam. Bella menangis tanpa suara. Aku cuma mau naik kelas. Aku nggak mau jadi orang miskin lagi. Tapi di sini, di tengah hutan Kalimantan yang tak peduli pada status sosial, mereka semua sama. Manusia biasa, yang kini kehilangan segala sesuatu yang membuat mereka merasa istimewa. Malam semakin larut. Hujan mulai turun lagi. Rintik-rintik yang perlahan berubah jadi deras. Atap villa bocor. Air menetes ke lantai, mencampur debu merah menjadi lumpur. Mereka bertiga duduk berdekatan, bukan karena kasih sayang, tapi karena takut sendirian. Di kejauhan, suara burung hantu mengaung, sunyi yang lebih mengerikan daripada keramaian Jakarta. Dan di tengah kegelapan itu, untuk pertama kalinya mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Siapa sebenarnya kami? Bukan suami CEO, bukan mantan sosialita, bukan model Instagram, tapi 3 orang yang membangun hidup di atas pasir. Dan kini, ombak kebenaran telah datang menghanyutkan semuanya. Di Jakarta, Sari duduk di balkon apartemennya, menyesap teh chamomile, membaca laporan harian dari Dina. Hari 1, mereka tiba jam 11 malam. Bella menangis. Ibu Sarah demam. Rian coba teleponmu. 7 kali. Semua kartu diblokir. Mereka makan nasi bungkus. Malam ini, hujan. Villa bocor. Sari menatap langit berbintang. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada tawa dendam. Hanya satu kalimat pelan yang ia ucapkan ke angin malam. Selamat datang di dunia nyata. Dan di suatu tempat jauh di Kalimantan, 3 jiwa yang sombong mulai belajar bahwa harga diri tak diukur dari label pakaian,
tapi dari bagaimana kau bertahan ketika semuanya direnggut darimu. Langit Singapura bersih seperti kaca, biru sempurna, tanpa awan, tanpa bayangan. Di lantai 52, menara Marina Bay Financial Center, di balik jendela kaca tinggi yang memantulkan cakrawala kota yang futuristik, Sari Wijaya berdiri dengan punggung tegak, mengenakan gaun merah menyala rancangan desainer lokal yang terinspirasi dari motif parang Jawa. Rambutnya disanggul tinggi, anting emas berbentuk melati menjuntai di sisi wajahnya yang tenang. Di tangannya, bukan clutch berlapis kulit buaya, tapi folder tipis berisi dokumen merger senilai 1,2 triliun rupiah, penutupan proyek terbesar dalam sejarah Wijaya Horizon. Di sekelilingnya, para eksekutif internasional berpakaian jas dan gaun malam berbisik kagum. "She's brilliant," kata seorang investor asal Jepang. "And ruthless in the best way." Tapi Sari tak mendengar pujian itu. Ia sedang menatap layar ponselnya, menyaksikan cuplikan yang Dina kirimkan diam-diam. Rian, Ibu Sarah, dan Bella berjalan kaki sejauh 5 kilometer dari villa menuju desa terdekat, mencari sinyal. Rian membawa koper mewahnya seperti beban dosa. Ibu Sarah terseok-seok dengan selendang songketnya yang kini kotor oleh lumpur. Bella menangis. Sepatu hak tingginya patah, pakaiannya robek. Sari menutup ponselnya. Tidak ada rasa puas yang membuncah. Hanya kelegaan, seperti orang yang akhirnya bisa menarik napas setelah 5 tahun menahan nafas. Acara penutupan merger berlangsung megah. Sampahnya mengalir, lampu kristal berkilau, dan tangan-tangan berjabat dengan senyum penuh agenda. Tapi Sari tak lama berada di sana. Ia menolak wawancara, menolak foto bersama, dan memilih naik ke helipad pribadi di atap gedung. Dari ketinggian, Singapura terlihat seperti model mainan, teratur, sempurna, tapi dingin. Jakarta jauh di selatan, tersembunyi di balik awan, tapi di sanalah akar hidupnya berada. Di desa kecil dekat Magelang, di rumah kayu sederhana dengan atap genteng yang bocor saat hujan, di sana ia belajar bahwa kekuatan bukan dari uang, tapi dari keteguhan. Helikopter membawanya ke Pulau Sentosa, bukan untuk liburan, tapi untuk pertemuan rahasia dengan investor dari Norwegia yang tertarik mendanai pusat pelatihan kewirausahaan untuk perempuan desa, proyek yang ia rancang diam-diam selama berbulan-bulan. "Kami percaya pada visi Anda," kata sang investor. "Perempuan seperti Anda tidak membangun gedung, Anda membangun masa depan." Sari tersenyum. "Saya hanya mengembalikan apa yang dulu dicuri dari mereka, kesempatan." Malam itu, ia menginap di suite pribadi di Capella Hotel. Tidak ada pesta, tidak ada gemerlap. Hanya ia, secangkir teh jahe, dan panggilan video ke ibunya di desa. Layar menyala. Wajah ibunya yang keriput muncul, tersenyum lembut di bawah lampu teplok. "Nak, berita di televisi desa bilang kamu jadi pengusaha besar, benar?" Sari tertawa pelan. "Aku cuma bekerja, Bu. Seperti ibu dulu ngajar murid-murid yang enggak punya buku." "Tapi sekarang kamu bisa berhenti, kan? Istirahat. Nikah lagi sama orang baik." Sari diam sejenak. "Aku enggak butuh suami, Bu. Aku butuh kebebasan. Dan aku akhirnya merdeka." Ibunya menatapnya lama, lalu berkata, pelan, "Kalung mutiaramu masih dipakai?" Sari menyentuh lehernya. Mutiara itu kembali melingkar, hangat seperti pelukan. "Masih, Bu, dan kali ini aku yang memilih memakainya." Setelah panggilan usai, Sari berjalan ke balkon suite-nya. Di kejauhan, lampu-lampu Singapura berkedip seperti bintang jatuh. Ia mengingat malam di Jakarta, di restoran rooftop, ketika Rian mempermalukannya dengan nama Bella. Ia mengingat hujan di Tol Jagorawi, ketika ia berdiri sendirian di genangan air. Tapi kini, ia bukan lagi korban. Ia adalah arsitek. Ia adalah kapten kapalnya sendiri. Dan kapal itu tak lagi berlayar menuju restu suami atau persetujuan mertua, tapi menuju laut yang ia pilih sendiri. Esok pagi, ia terbang ke Yogyakarta untuk menjadi pembicara utama di Konferensi Perempuan Pengusaha Asia Tenggara. Temanya, "Dari Diam Menjadi Badai, Kekuatan Perempuan yang Bangkit Setelah Dikhianati." Di panggung itu,
Ia tak akan bercerita tentang Rian atau Ibu Sarah. Ia akan bercerita tentang ibunya, guru SD yang menggaji murid-muridnya dengan beras saat mereka tak mampu bayar SPP. Ia akan bercerita tentang Mutiara, yang terbentuk dari iritasi, dari luka, dari pasir yang mengganggu kerang. Ia akan bilang, kita semua punya pasir dalam hidup, tapi pilihan ada di tangan kita, jadi korban atau jadi mutiara. Dan sementara ia bersiap untuk itu, di suatu sudut Kalimantan yang terlupakan, Rian duduk di bawah pohon karet, menatap langit malam yang penuh bintang. Bintang yang sama yang Sari lihat dari Singapura, tapi kini terasa begitu jauh. Di tangannya ia memegang jam tangan Rolex itu, tak lagi sebagai simbol status, tapi sebagai pengingat bahwa cinta yang tulus tak pernah meminta balasan, tapi keadilan tetap harus datang. Sari menutup balkon, kembali ke dalam. Ia tak perlu menonton penderitaan mereka, karena kemenangannya bukan di hutan itu, tapi di setiap langkahnya yang kini ia ambil tanpa izin siapapun. Dan di atas awan, di antara bintang-bintang, ia akhirnya menari sendiri, bebas dan utuh. Matahari Kalimantan menyengat seperti bara yang jatuh dari langit. Udara panas, lembab, dan berat. Setiap napas terasa seperti menelan debu dan keputusasaan. Di tepi sungai Kapuas yang airnya keruh kecoklatan, Rian duduk sendirian. Kemeja linennya compang-camping, celananya berlumpur hingga lutut. Di tangannya, ia memegang botol air mineral bekas yang sudah kosong sejak kemarin. Matanya merah, jenggotnya tumbuh tak terurus, dan wajahnya, yang dulu selalu tersenyum percaya diri di depan kamera, kini kusut oleh penyesalan yang tak bisa dihapus. 2 minggu. Sudah 2 minggu mereka terdampar di Villa Rimba Harmoni, yang kini mereka tahu hanyalah barak tua bekas pekerja tambang ilegal. Bella kabur 3 hari lalu. Ia naik truk pengangkut kelapa sawit bersama sopir yang kasihan melihatnya menangis di pinggir jalan. Aku nggak tahan lagi, katanya pada Rian sebelum pergi, suaranya parau. Aku datang untuk jadi ratu, bukan budak nyamuk. Ibu Sarah masih di villa. Demam berdarah yang ia derita tak kunjung sembuh. Tak ada dokter, tak ada obat. Hanya ramuan daun yang diberikan warga desa terdekat, wanita tua berambut putih yang menatap mereka dengan mata penuh simpati, tapi juga kecaman. Anak muda sekarang pikir dunia bisa dibeli, tapi alam nggak bisa dibohongi. Rian mencoba kabur 3 kali. Pertama, ia berjalan kaki 8 jam, dan nyaris pingsan di tengah hutan karena dehidrasi. Kedua, ia menumpang perahu nelayan, tapi diturunkan di desa lain karena tak punya uang. Ketiga, ia mencoba meminjam ponsel warga, tapi nomor Sari tak pernah diangkat. Dan kini, ia duduk di tepi sungai, memandang bayangannya di air keruh. Wajah itu asing. Bukan lagi wajah eksekutif muda yang sombong, tapi wajah pria yang kehilangan segalanya, termasuk harga diri. Di saku celananya, jam tangan Rolex itu masih ia simpan. Ia tak pernah mengenakannya. Ia malu. Karena di tempat ini, waktu tak diukur dengan emas atau merek, tapi dengan kelangsungan hidup. Kapan hujan turun? Kapan nyamuk berhenti menggigit? Kapan perut berhenti berteriak? Tiba-tiba, ia menemukan sesuatu terkubur di bawah pasir tepi sungai. Koper kecil milik Sari yang terbawa arus saat hujan deras minggu lalu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isinya basah, tapi masih utuh. Pakaian ganti, obat herbal untuk ibunya, dan 1 amplop coklat. Di dalam amplop ada surat, tulisan Sari, rapi, tegas, tanpa goresan atau coretan. Rian, jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah sampai di titik terendah. Aku tidak mengirimmu ke sini untuk menyiksamu. Aku mengirimmu ke sini agar kamu melihat. Lihat bagaimana uangmu tak bisa membeli air bersih. Lihat bagaimana statusmu tak bisa mengusir nyamuk. Lihat bagaimana senyum manismu tak bisa membuat Ibu Sarah sembuh. Kau pikir cinta itu aksesori? Sesuatu yang bisa kau ganti seperti parfum baru? Cinta itu pilihan. Dan kau memilih mengkhianati. Tapi aku tidak membencimu. Aku hanya tak lagi ingin berada di dunia yang kau ciptakan. Dunia di mana harga diri diukur dari kartu kredit, dan cinta diukur dari kemewahan. Aku beri kalian 1 pelajaran.
Tanpa cinta yang tulus, kemewahan hanyalah penjara berlapis emas. Aku sudah meminta Dina mengirim bantuan medis untuk Ibu Sarah besok. Dan tiket pulang, tunai, tanpa namaku, akan tiba dalam 3 hari. Tapi jangan pernah mencoba menghubungiku lagi. Karena aku bukan lagi istrimu. Aku adalah diriku sendiri. Sari Rian menatap surat itu lama. Air matanya jatuh, pertama kalinya sejak 5 tahun. Bukan air mata karena takut, tapi karena sadar. Ia telah kehilangan wanita yang paling mencintainya. Bukan karena ia miskin, bukan karena ia tak tampan, tapi karena ia terlalu sombong untuk melihat nilai di balik kesederhanaannya. Ia menatap langit. Burung elang melintas, bebas, kuat, tak butuh izin siapapun untuk terbang. Di kejauhan, suara gonggongan anjing desa terdengar. Waktu salat Asyhar. Dan di tengah hutan yang tak kenal ampun itu, Rian Pratama, suami yang dulu mengusir istrinya di tengah hujan, akhirnya berlutut. Bukan untuk berdoa meminta kembali harta atau kekuasaan, tapi untuk meminta maaf. Pada Sari, pada ibunya, pada dirinya sendiri yang telah lama kehilangan jalan. Sementara itu, di Jakarta, Dina duduk di kantornya, menatap layar pemantauan satelit kecil yang menunjukkan lokasi Rian. Ia mengirim pesan ke Sari. Dia menemukan suratmu. Dia menangis. Sari membaca pesan itu dari pesawat yang membawanya ke Yogyakarta. Ia tak membalas. Ia hanya menatap awan di luar jendela. Putih, ringan, tak terikat. Ia tahu Rian menyesal, tapi penyesalan tak mengembalikan waktu. Dan cinta yang rusak tak bisa direkatkan dengan air mata. Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidur tanpa mimpi buruk. Yogyakarta pagi itu bangun dalam pelukan kabut tipis. Udara sejuk, aroma bunga melati menyusup dari taman kampus, dan suara gamelan dari kejauhan mengalun seperti doa yang tak pernah putus. Di gedung pertemuan Universitas Gadjah Mada, ratusan perempuan duduk berjejer. Pengusaha muda, ibu rumah tangga, petani, guru, bahkan mahasiswi yang masih mengenakan kebaya putih dan rambut disanggul rapi. Mereka datang dari seluruh Nusantara, Aceh hingga Papua, bukan untuk sekadar mendengar, tapi untuk menemukan suara mereka sendiri. Di atas panggung, Sari Wijaya berdiri tanpa backdrop mewah, tanpa lampu sorot berlebihan. Ia mengenakan kebaya putih sederhana dengan sulaman tangan dari pengrajin desa Trusmi, celana panjang krem, dan kalung mutiara warisan ibunya. Tapi kali ini, mutiara itu bukan simbol status, melainkan pengingat bahwa keindahan lahir dari luka yang diubah menjadi cahaya. Saya tidak akan bercerita tentang kekayaan, katanya. Suaranya tenang namun menembus. Saya akan bercerita tentang kebebasan. Di belakangnya, layar menampilkan foto-foto. Dirinya kecil di sekolah desa, ibunya mengajar di bawah pohon, sawah yang dulu milik keluarganya, dijual diam-diam untuk membayar utang Rian di awal pernikahan. Dulu, saya percaya bahwa menjadi istri yang baik berarti memberi segalanya, waktu, uang, harga diri. Saya pikir cinta itu tahan uji jika saya cukup lebih sabar, lebih tulus, lebih diam. Tapi saya salah. Cinta yang tulus tidak meminta Anda menghilang. Cinta yang tulus justru membuat Anda semakin terlihat. Tepuk tangan bergemuruh. Banyak yang menangis. Hari ini, saya tidak lagi mencari restu dari suami, mertua, atau media sosial. Saya mencari kebenaran dari dalam diri saya sendiri. Dan saya menemukan bahwa harga diri perempuan bukan diukur dari siapa yang berdiri di sampingnya, tapi dari seberapa tegak ia berdiri sendiri. Di sudut ruangan, kamera televisi nasional merekam setiap kata. Esok hari, berita utama akan menampilkan Sari Wijaya, dari korban pernikahan hingga ikon kemerdekaan perempuan Indonesia. Sementara itu, di Kalimantan Barat dunia bergerak sangat berbeda. Rian dan Ibu Sarah akhirnya naik truk menuju bandara kecil. Sintang kali ini tanpa koper mewah, tanpa parfum, tanpa senyum. Mereka membawa tas plastik berisi pakaian ganti dan obat demam. Dina, atas perintah Sari, telah mengirim bantuan. Seorang perawat dari Palang Merah Indonesia dan tiket pulang kelas ekonomi, berbayar tunai,
tanpa nama Sari terlibat. Di bandara, Rian melihat ponselnya untuk terakhir kalinya. Ia menulis satu pesan, tapi tidak mengirimnya. Aku tahu aku tak layak memintamu kembali, tapi aku berharap suatu hari, kau tahu, aku menyesal bukan karena kehilangan kemewahanmu, tapi karena kehilangan hatimu. Ia menghapus pesan itu, lalu membuang ponsel lamanya ke tempat sampah, simbol perpisahan dari dunia lama. Di Jakarta, Ibu Sarah kembali ke rumah mewahnya di Menteng, tapi rumah itu terasa hampa. Foto-foto sosialita lama di dinding kini terasa seperti topeng yang telah retak. Ia duduk di teras, menatap taman yang dulu ia banggakan, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada diri sendiri, apakah aku pernah benar-benar mencintai Sari? Atau hanya mencintai apa yang bisa ia berikan? Tak jauh dari situ, Dina menerima laporan terakhir dari tim lapangan. Mereka pulang, tanpa drama, tanpa protes, hanya diam, seperti orang yang baru saja keluar dari kuburan. Dina mengirim satu pesan terakhir ke Sari. Mereka mengerti, tapi terlambat. Sari membaca pesan itu dari kamar hotel di Yogyakarta. Ia tak membalas. Ia hanya membuka jendela, membiarkan angin pagi masuk, segar, bebas, penuh harapan. Malam itu, ia menerima telepon dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Mereka ingin menggandengnya untuk program nasional. Rumah Mandiri, pusat pelatihan kewirausahaan untuk perempuan korban kekerasan domestik dan ketidakadilan ekonomi. Lokasi pertama, desa kelahirannya di Magelang. Aku setuju, katanya. Tapi satu syarat, aku yang memimpin semua, dari desain kurikulum sampai pemilihan peserta. Tentu, jawab pejabat itu. Anda bukan sekadar pengusaha, Bu Sari. Anda adalah harapan. Sari tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum damai. Seperti petani yang melihat benihnya akhirnya tumbuh. Di dua ujung Indonesia, dua dunia berjalan beriringan, tapi tak pernah bersatu. Di satu sisi, Sari membangun masa depan. Tangannya menciptakan lapangan kerja, suaranya menguatkan yang lemah, visinya mengubah luka menjadi kekuatan. Di sisi lain, Rian dan Ibu Sarah kembali ke Jakarta, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai pelajaran hidup. Mereka masih punya rumah, masih punya nama, tapi sesuatu telah hilang. Ilusi bahwa dunia berputar di sekitar mereka. Dan di tengahnya semua, Sari tahu satu kebenaran yang tak tergoyahkan. Keadilan bukan tentang menghancurkan musuh, tapi tentang membangun sesuatu yang begitu indah, sehingga mereka yang meninggalkanmu menyesal tak pernah menghargaimu. Malam itu, di bawah langit Yogyakarta yang penuh bintang, Sari menulis surat untuk ibunya. Bu, besok aku pulang ke desa. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai anakmu, yang akhirnya belajar bahwa harga diri tak perlu dibeli, karena ia sudah lahir bersama kita. Ia menutup surat itu, lalu memandang bulan sabit yang bersinar lembut. Dua dunia memang tak pernah bersatu, tapi dunianya, kini, adalah miliknya sendiri. Matahari terbit di Parangtritis, menyapu lautan selatan dengan warna emas dan jingga yang membara. Ombak menghantam karang dengan ritme yang tak pernah berubah, seperti napas bumi yang tenang, sabar, dan abadi. Di atas bukit pasir, Sari Wijaya berdiri sendirian, mengenakan kebaya putih berbahan katun halus, rok panjang berwarna gading, dan kalung mutiara yang kini telah menjadi bagian dari kulitnya, bukan sebagai perhiasan, tapi sebagai tanda bahwa ia telah kembali utuh. Hari ini, ia tak membawa ponsel. Tak ada email, tak ada rapat, tak ada dunia yang menuntutnya. Ia hanya datang sebagai dirinya sendiri. Di kejauhan, suara kendaraan terdengar. Bukan Rolls-Royce atau helikopter, tapi angkot desa yang penuh dengan ibu-ibu pembatik. Mereka turun satu persatu, membawa tas anyaman berisi kain, cat alami, dan senyum yang tulus. Hari ini, Sari meresmikan Rumah Mandiri Magelang, pusat pelatihan pertama dari jaringan nasional yang ia rancang bersama kementerian. Di sana, perempuan-perempuan yang dulu dianggap terlalu tua, terlalu bodoh,
atau terlalu lemah akan belajar menjahit, membatik, mengelola keuangan, dan, yang terpenting, percaya pada suara mereka sendiri. Tapi sebelum acara dimulai, Sari memilih pulang dulu ke rumah kecil di ujung desa. Rumah kayu beratap genteng yang dulu sering bocor saat hujan, kini telah diperbaiki dengan dana pribadinya, tapi tetap sederhana. Di teras depan, ibundanya duduk di kursi rotan, menenun kain songket sambil menatap jalan. Begitu melihat Sari, mata si ibu berbinar. Ia berdiri perlahan. Kakinya yang sakit tak lagi sekuat dulu, tapi hatinya masih sehangat dulu. Tanpa kata, Sari berlari, bukan seperti CEO, tapi seperti anak kecil yang akhirnya pulang. Ia memeluk ibunya erat-erat, membenamkan wajah di bahu tipis perempuan yang telah melahirkannya, mendidiknya, dan tak pernah berhenti percaya padanya, bahkan saat dunia meninggalkannya. "Ibu," bisik Sari, suaranya bergetar. "Aku tidak akan pergi lagi." Sang ibu membelai rambutnya. "Aku tahu, Nak, karena kamu sudah menemukan rumah, bukan di apartemen mewah, tapi di sini." Ia menepuk dada Sari. "Di hatimu sendiri." Mereka duduk berdampingan, menikmati teh jahe panas dari cangkir tanah liat. Tak ada pembicaraan tentang uang, suami, atau masa lalu yang pahit. Hanya tawa kecil, cerita kampung, dan keheningan yang nyaman, seperti dua pohon yang tumbuh berdampingan, akarnya saling menyentuh, tapi masing-masing tetap berdiri tegak. Di Jakarta, pada hari yang sama, Rian menerima amplop coklat tebal yang dikirim via kurir. Di dalamnya, hanya satu lembar kertas, surat cerai, ditandatangani Sari Wijaya, distempel resmi oleh Pengadilan Agama, lengkap dengan cap basah dan nomor registrasi. Tidak ada catatan, tidak ada ucapan selamat tinggal, hanya tanda tangan, tajam, jelas, dan final. Ia memegang surat itu lama. Lalu perlahan, ia melipatnya, memasukkannya ke dalam laci meja kerja, di antara tumpukan dokumen lama yang tak pernah ia buka lagi. Ia tak menangis, ia tak marah, ia hanya menerima. Karena ia tahu, ini bukan akhir yang ia ciptakan. Ini adalah akhir yang ia pantaskan. Sementara itu, Ibu Sarah duduk di taman belakang rumahnya, menatap pot bunga melati yang dulu Sari tanam. Bunga yang kini mekar lebat, harumnya menyebar ke seluruh halaman. Ia tak pernah menyiramnya, tapi bunga itu tetap tumbuh, kuat, indah, tanpa izin siapapun. Di Parangtritis, Sari berjalan perlahan menyusuri pantai. Angin laut mengibaskan ujung kebayanya. Ia berhenti di batu karang besar, tempat legenda Nyi Roro Kidul konon bersemayam. Di sana, ia meletakkan satu kuntum melati kecil, lalu berbisik. "Untuk semua perempuan yang pernah dipaksa diam, hari ini kami bersuara. Untuk semua yang pernah dihina karena asalnya, hari ini kami membangun. Dan untukku, yang pernah kehilangan diri sendiri, hari ini aku kembali." Ia menoleh ke arah matahari yang kini tinggi, terang, hangat, tak terhalang awan. Tak ada bayangan Rian. Tak ada suara Ibu Sarah. Tak ada jeritan Bella. Hanya dirinya. Dan kebebasan yang ia perjuangkan dengan diam, dengan strategi, dengan cinta yang akhirnya ia tujukan pada dirinya sendiri. Di kejauhan, suara gamelan desa terdengar, ritmis, tenang, penuh makna. Acara peresmian akan segera dimulai. Tapi Sari tahu, ia tak perlu buru-buru. Ia punya seumur hidup. Ia berjalan pulang, bukan ke suami, bukan ke mertua, bukan ke dunia yang pernah mengkhianatinya. Ia berjalan menuju masa depan yang ia ciptakan sendiri. Dan di baliknya, ombak terus berdebur, seperti nyanyian bumi yang menyambut kepulangan seorang putri, yang akhirnya menjadi ratu bagi dirinya sendiri.